Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal ilmiah yang ditulis oleh Niputu Devi dan Dedi Kusmana, yaitu mahasiswa IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tentang kepemimpinan ideal pada generasi milenial. Sebelum masuk kepada inti materi, kita harus tahu terlebih dahulu siapa sih generasi milenial itu? Ya, jadi menurut Bensig, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada 5 generasi yang muncul sampai saat ini. Yang pertama, ada generasi yang namanya Baby Boomers. Generasi Baby Boomers ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1946 sampai dengan 1964. Generasi Baby Boomers ini adalah generasi terdahulu kita setelah Perang Dunia Kedua. Generasi ini juga biasa disebut dengan generasi lampau, di mana generasi ini memiliki pengalaman yang lebih banyak dari generasi sesudahnya. Yang kedua, ada yang namanya generasi X. Generasi X ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1964 sampai dengan 1980. Nah, pada generasi X ini sudah mulai bermunculan teknologi meskipun belum pesat. Contohnya, dulu pada generasi X ini sudah ada yang namanya TV kabel, internet, dan PC meskipun belum optimal seperti sekarang ini. Jika dahulu penyimpanannya ada pada disket, kalau di generasi sekarang mungkin penyimpanannya bisa lebih fleksibel lagi ya teman-teman, seperti penyimpanan pada flash disk, kartu memori, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang namanya generasi Y. Ini yang akan kita bahas. Generasi Y ini disebut dengan generasi milenial. Generasi yang lahir dari tahun 1981 sampai dengan 1994. Pada generasi Y ini, teknologi sudah cukup pesat perkembangannya. Dan lonjakan perkembangan teknologi sudah cukup pesat dari generasi X ke Y. Dan pada generasi Y ini juga sudah banyak terjaring media sosial, seperti bermunculannya Facebook, Twitter, meskipun belum pesat seperti generasi Z yang akan saya bahas berikutnya. Yang keempat, ada yang namanya generasi Z. Generasi Z ini adalah saya termasuk generasi Z, yaitu orang yang lahir dari tahun 1994 sampai tahun 2010. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang lonjakan perkembangan teknologinya di atas generasi Y, dikarenakan mereka mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu. Mereka bisa mengerjakan tugas secara online, tapi mereka juga bisa melakukan streaming musik di Spotify, seperti itu. Yang kelima adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ini adalah generasi yang lahir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2025, atau adik kelas kita ya. Generasi milenial atau generasi yang lahir dari tahun 1981 hingga 1994 saat ini sedang memiliki peranan yang sangat penting di era digitalisasi. Dikarenakan pada usia 30 tahunan, aktivitas di dunia ini dikendalikan oleh mereka. Mereka mengendalikan dunia kerja, aktivitas kreatif, dunia inovasi, bahkan mereka bisa mempengaruhi pasar global. Maka, orang yang lahir tahun 1981 sampai 1994 disebut generasi milenial. Oleh sebab itulah, orang yang lahir di atas tahun 1981 disebut dengan generasi milenial. Sebelum menjadi pemimpin ideal pada generasi milenial, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih karakteristik yang dimiliki pada generasi milenial. Karakteristik yang dimiliki generasi milenial adalah yang pertama, mereka memiliki kemampuan akses teknologi yang tinggi dibanding generasi sebelumnya.
Ini merupakan suatu nilai tambah atau nilai plus dalam perkembangan menjadi seorang pemimpin, dikarenakan fasilitas yang sudah memadai bisa membuat kita menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dalam mengelola suatu perkumpulan atau organisasi. Karakter yang kedua adalah generasi milenial menyukai keberanian dalam inovasi. Mereka senang melakukan inovasi, mereka tidak suka hal-hal yang monoton. Contohnya saja dalam pekerjaan, mungkin generasi milenial tidak suka duduk berlama-lama di depan komputer. Mereka lebih suka pekerjaan yang sifatnya mobile. Seperti itu. Karakteristik yang ketiga adalah generasi milenial menyukai kemandirian. Mereka mandiri, tapi mereka bisa berkreativitas. Mereka duduk berlama-lama di depan komputer, tetapi mereka bisa menghasilkan karya. Contohnya editing video, YouTubers, dan lain sebagainya. Dan karakteristik yang keempat, generasi milenial ini biasanya menyukai sesuatu yang instan. Ini ada hal positif dan hal negatifnya. Hal positifnya jadi sesuatu yang dilakukan generasi milenial ini sifatnya tuh simple dan mudah. Tetapi generasi milenial ini hal negatifnya adalah mungkin mereka tidak memiliki daya tahan yang kuat. Seperti itu. Karakter dari generasi milenial. Setelah mengetahui karakteristik daripada generasi milenial, selanjutnya hal apa yang harus dilakukan dalam pola kepemimpinan milenial? Yang pertama, menurut jurnal adalah pola komunikasi. Pola komunikasi yang dilakukan generasi milenial harus mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan zaman kita dalam hal komunikasi sudah sangat pesat. Tidak ada sekat atau batas dalam hal komunikasi pada era ini. Kita tidak harus selalu bertemu dengan teman, tetapi bisa melalui banyak sekali media sosial. Jadi pola komunikasi yang harus ditekankan pada generasi milenial ini adalah semakin mempertajam dan selalu beradaptasi dengan pola komunikasi yang baru. Sehingga kita bisa beradaptasi pada setiap era perkembangan zaman. Yang kedua adalah mendorong inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship. Milenial identik dengan orang yang kreatif, orang yang memiliki daya inovasi yang tinggi, dan orang yang sifatnya tidak mau bekerja dengan orang lain ya. Diibaratkan sebagai mereka mau menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Sifat-sifat itu yang harus ditanamkan dalam pola kepemimpinan milenial. Dikarenakan setiap tahun, setiap era memiliki perkembangan yang begitu cepat. Jika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat cepat perubahannya, kita akan tertinggal. Itu yang harus ditekankan generasi milenial pada era digitalisasi saat ini. Yang ketiga, generasi milenial harus menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri mereka sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Bergantung dengan berkolaborasi adalah dua hal yang berbeda. Generasi milenial harus berkolaborasi, tetapi tetap harus bersinergi. Berdua, berkelompok maupun sendiri harus tetap bisa menghasilkan karya. Itulah generasi milenial. Mengenai generasi milenial, apa sih tantangan terbesar dari generasi milenial? Tantangan terbesar dari generasi milenial mungkin adalah generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomers maupun generasi X. Generasi yang memiliki perbedaan culture, budaya, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda. Itulah tantangan daripada generasi milenial. Kenapa itu bisa disebut sebuah tantangan? Karena perbedaan budaya, usia, adat istiadat, sikap, dan lain sebagainya bisa mengarah kepada konflik atau
perpisahan. Hal tersebutlah yang menjadi PR bagi para generasi milenial untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebagai generasi milenial, kita harus bisa beradaptasi pada setiap era maupun setiap individu yang kita ketemui. Tantangan kita adalah generasi sebelumnya. Maka, kita harus bisa beradaptasi bagaimana berperilaku pada generasi yang seusia pada mereka. Bagaimana attitude kita harus kita terapkan pada generasi sebelumnya. Hal itulah yang akan menjadi PR terbesar bagi para generasi milenial. Dan apabila hal tersebut mampu kita tanggulangi dengan baik, niscaya kepemimpinan ideal pada generasi milenial akan tercipta dengan baik. Jadi, karakteristik pemimpin ideal pada generasi milenial saat ini seperti apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama adalah digital mindset ya teman-teman. Karena perkembangan sudah sangat cepat, jadi milenial harus bisa adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memadu padankan pemikirannya dengan teknologi tersebut. Sehingga terciptalah suatu sistem kerja yang fleksibel, yang sangat milenial banget. Yang kedua adalah observasi dan active listeners. Artinya, milenial juga harus bisa mengamati pola-pola yang terjadi di era saat ini. Apa sih yang sedang ngetren? Apa sih yang harus kita lakukan dengan tren-tren tersebut? Itu bisa menghasilkan keuntungan jika kita bisa melihat peluang lebih dalam lagi. Selain itu, milenial pula harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi generasi milenial seusianya atau generasi sebelumnya. Yang ketiga adalah agile atau melihat peluang. Seperti yang di nomor 2 tadi, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, peluang sangat banyak terjadi. Seperti misalnya banyak sekali teman-teman kita yang sudah sukses dari dunia YouTube, dunia belanja online, dunia Instagram, seperti ada yang menjadi selebgram dan lain sebagainya. Itu semua adalah hasil dari pemanfaatan peluang yang baik. Ada era digital, ada pula peluang yang harus kita lakukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah inklusif. Inklusif di sini maksudnya adalah para milenial harus bisa mengikuti pola pikir orang lain juga. Tetapi tidak untuk hal-hal negatif. Maksudnya untuk cara berpikirnya bisa kita ikuti agar kita diterima dahulu, kemudian kita keluarkan sisi positif kita untuk mengajak kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, brave to be different. Milenial harus bisa tampil dan berani berbeda. Tidak peduli harus seperti apa yang harus dilakukan. Tidak peduli cemooh seperti apa yang banyak dilayangkan kepada mereka. Berani berbeda bukan berarti salah. Berani berbeda artinya kita unik. Dan berani berbeda pula, kita bisa menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif. Itulah ciri khas generasi milenial. Dan poin yang terakhir adalah poin yang penting. Generasi milenial ini adalah tipe yang unbeatable, artinya pantang menyerah. Jika mereka gagal, mereka harus mencobanya berkali-kali lagi. Jadi, itulah karakteristik pemimpin ideal pada generasi milenial yang dibutuhkan pada saat ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, banyak sekali tantangan yang dihadapi generasi milenial. Sebagai generasi milenial, generasi yang dipenuhi dengan fasilitas yang sangat baik seperti teknologi dan lain sebagainya, seharusnya tantangan tersebut bukan tidak mungkin bisa kita atasi. Asalkan adanya kemauan yang kuat, sikap pantang menyerah ala milenial, dan toleransi yang tinggi antara teman-teman sebaya maupun generasi sebelumnya. Dan
Sebagai generasi milenial pula, kita harus bisa beradaptasi di tengah era globalisasi dan digitalisasi. Di tengah persaingan yang ketat, yang akan bertahan bukanlah dia yang kuat, bukan pula dia yang memiliki segalanya, tetapi dia yang bisa bertahan adalah dia yang bisa beradaptasi pada suatu dan seluruh situasi yang dihadapinya. Sekian pemaparan dari jurnal Kepemimpinan Ideal pada Generasi Milenial ini ya teman-teman. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.